Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yuni Supamat, SH selaku Kepala Sekolah, Ibu Endar selaku PLT Kasatla. Terima kasih atas kehadirannya walaupun beliau sedang tidak enak badan. Ibu Hening Pratiwi selaku PP saya CGP Angkatan 7 dan teman-teman hebat saya, Ibu kebetulan ini juga calon-calon guru penggerak angkatan selanjutnya, dan juga Tendik ya, teman-teman dari Tendik. Teman-teman sekalian, kita di sini sama-sama belajar, tidak ada saling menggurui ya, Bu ya, kita sama-sama diskusi. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita mulai dari modul 11. Di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau yang terkenal dengan singkatan KHD. Nah di sini ya teman-teman sekalian, KHD itu ya mengibaratkan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada siswa agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi jelas sekali teman-teman di sini tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi kita garis bawah adalah menuntun laku ya, laku siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Alam itu maksudnya adalah bawaan yang ada pada diri si siswa tersebut. Sedangkan zaman adalah ketika kita mendidik anak hendaknya disesuaikan dengan zaman yang ada pada saat ini. Jadi jangan kita paksakan disamakan dengan keadaan kita pada saat dulu. Nah di sini KHD juga mengibaratkan itu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksudnya persemaian adalah ibaratnya kalau petani itu adalah menanam padi, kan? Nah tugas petani itu hanya memberi pupuk, terus mengairi sawah dan juga membajak. Hasilnya nanti akan kelihatan. Sama seperti kita, tugas kita sebagai pendidik adalah menyemai anak-anak didik kita supaya tumbuh menjadi sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi jelas sekali teman-teman di sini tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi kita garis bawah adalah menuntun laku ya, laku siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Alam itu maksudnya adalah bawaan yang ada pada diri si siswa tersebut. Sedangkan zaman adalah ketika kita mendidik anak hendaknya disesuaikan dengan zaman yang ada pada saat ini. Jadi jangan kita paksakan disamakan dengan keadaan kita pada saat dulu. Nah di sini KHD juga mengibaratkan itu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksudnya persemaian adalah ibaratnya kalau petani itu adalah menanam padi, gitu kan? Nah tugas petani itu hanya memberi pupuk, terus mengairi sawah dan juga membajak. Hasilnya nanti akan kelihatan. Gitu. Sama seperti kita, tugas kita sebagai pendidik adalah menyemai anak-anak didik kita supaya tumbuh menjadi generasi yang baik ya dan positif. Kita lanjutkan ya teman-teman di sini. Nah, ini dia ya konsep trilogi pendidikan menurut KHD itu ada 3. Ini udah sering banget ya teman-teman juga udah tahu. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkusumo, dan Tuturi Handayani. Nah maksudnya di sini Ing Ngarso Sung Tulodo itu artinya ketika posisi kita nih ya teman-teman sebagai guru itu ada di depan, maka tugas kita adalah sebagai teladan gitu ya. Jadi segala tingkah laku kita itu harus mencontohkan, harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Sedangkan yang kedua, Ing Madyo Mangunkusumo itu maksudnya ketika posisi kita berada di tengah-tengah, maka tugas kita
adalah sebagai pemberi motivasi yang baik untuk kemajuan anak didik kita. Sedangkan yang terakhir tuturi handayani, berarti fungsi kita ketika berada di belakang maka menjadi pendorong ya, pendorong untuk kemajuan anak didik kita. Baik, kita lanjutkan. Oke, untuk modul 1.1 di sini saya membuat prakarsa perubahannya adalah ya, dari yang tadi kesimpulannya mewujudkan pendidikan yang merata, berpusat dan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu untuk modul 1.1. Baik, kita lanjutkan ya Bu, modul 1.2. Kita lanjutkan untuk modul 1.2. Nah, ini kebetulan teman-teman modul-modul ini adalah yang sudah saya dapatkan ketika diklat ya, selama berjalan kurang lebih 2 bulan. Untuk modul 1.2 kita ambil di sini judulnya ada nilai dan peran guru penggerak ya. Jadi nanti teman-teman semuanya akan akan mengetahui nilai kita tuh apa aja sih gitu ya. Nah, di sini. Nah, ya. Nilai dan peran guru penggerak. Menurut KHD, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid serta sesuai dengan kodratnya. Seperti yang tadi Bu Hening katakan, ya teman-teman sekalian, kita itu guru di sini adalah menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita garis bawahi ya, bukan kita menjadikan murid itu sebagai raja, tidak, tapi benar-benar kita menghamba dalam arti di sini tanda kutip ya, semua yang kita lakukan untuk murid kita. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai guru penggerak. Ada 5 di sini nilai-nilainya. Yang pertama ada berpihak pada murid. Yang kedua ada mandiri, ketiga reflektif, yang keempat inovatif, dan yang kelima kolaboratif. Jadi di sini intinya kita guru-guru harus mempunyai 5 nilai seperti di depan ini. Sedangkan peran guru penggerak itu ada 5 juga. Yang pertama menjadi pemimpin pelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan baru, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah, yang kita ambil contoh yang kelima ya ini pada saat ini menggerakkan komunitas praktisi. Nanti teman-teman calon CGP angkatan 9 dan 10 juga akan seperti ini gitu ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk modul 1.2 di sini kesimpulannya prakarsa perubahan yang saya inginkan adalah guru dapat menjalankan perannya sehingga mampu menjadi pemimpin perubahan pengajaran yang berpusat sepenuhnya pada murid. Jadi kalau di sini ya teman-teman di guru penggerak ini benar-benar nih kita segala sesuatu yang benar-benar menghamba pada murid. Bukan berarti tadi di garis bawahi ya, bukan mereka jadi raja gitu, apa-apa tuh harus diturutin, tidak ya. Kita lanjutkan ya, yang terakhir modul 1.3. Oke, nah sekarang nih yang akan nanti diskusikan ya Bu Hening ya, visi guru penggerak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini visi guru penggerak. Jadi visi itu ya memiliki arti itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan. Jadi ketika kita ngomong tentang visi, pasti yang ada dalam bayangan kita adalah masa depan gitu ya, masa depan gitu kan. Jadi diibaratkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Nah, di sini yang pastinya untuk mewujudkan visi sekolah dibutuhkan seluruh dukungan lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya.
Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Jadi ketika kita menyusun visi, kita tidak dapat menyusunnya sendiri, harus mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah. Oke, sekarang kita kaitkan dari 3 modul tadi yang sudah dipaparkan di depan ya, teman-teman sekalian nih. Di sini ada nilai guru penggerak yang tadi ada 5, dilanjutkan dengan peran guru penggerak juga yang ada 5, lalu kita kaitkan dengan visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dari tadi modul yang 1 ya kan, tentang filosofi KHD, terus kita menuju ke modul 1-2 itu tentang peran dan nilai guru penggerak, lalu yang terakhir kita wujudkan dalam bentuk visi guru penggerak dan yang pastinya nanti akan menjadi visi untuk sekolah. Nah, seperti kita ketahui ya, di sini kita ada kaitannya dengan tadi kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang ada berapa teman-teman? Ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Teman-teman pasti yang kelas 7 udah lebih paham ya kan kalau profil Pancasila. Kalau saya masih bayang-bayang karena ngajar masih pakai kurikulum yang lama. Nah, dari kesimpulan modul 1-3 yang ingin saya tuangkan untuk prakasa perubahannya adalah mewujudkan pelajar yang mampu memodifikasi, ya di garis bawah di sini, memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak positif. Nah, kita kembali, kita kaitkan tadi ya. Sedangkan visi sekolah SMP 101 Jakarta, ini yang saya dapatkan, saya sudah sempat tanya-tanya juga dengan para wakil. Visinya masih sama ya Pak Lukman ya, masih yang ini. Visi SMP 101 Jakarta itu adalah terwujudnya warga SMP 101 Jakarta yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, terampil dan berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Oke, udah. Baik teman-teman, ternyata harus dilanjutkan sekalian ya, mohon waktunya untuk aksi nyata. Jadi setelah modul 1, 1, 1, 2, 1, 3 kita menuju ke modul 1, 4 yaitu aksi nyata. Jadi setelah tadi dari modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, nah sekarang saya harus berbuat aksi nyata gitu ya. Aksi nyatanya apa? Yaitu tadi apa ilmu yang sudah saya dapatkan ketika diklat itu saya harus tularkan kepada teman-teman semua dan juga kepada sekolah. Nah di sini budaya positif yang kita mau angkat ya, budaya positif. Ya kita lihat budaya positif. Dalam rangka menumbuhkan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter,
disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin sekolah, hendaklah dapat menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Nah, di sini ketika teman-teman lihat kata-kata sebagai seorang pemimpin sekolah, pemimpin sekolah itu bukan berarti hanya sebatas kepala sekolah, bukan sebatas hanya wakil, tapi kita semua yang ada dan berkecimpung di dalam sekolah. Lanjutkan dengan, nah ini ya teman-teman ya, nanti kita bahas di sini. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5 di sini. Nah nanti kita cek sama-sama ya, kita ada di posisi yang keberapa sih gitu ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Saya kasih gambaran sedikit ya teman-teman. Di sini penghukum itu apa sih? Posisi kita ketika sebagai penghukum, misalnya gini, ketika ada anak atau siswa kita berbuat kesalahan, tidak mengerjakan PR, langsung kita panggil. Ya nih, sini depan. Angkat kaki kamu 1 sampai 1 jam selesai pelajaran ibu. Nah itu namanya posisi kita sebagai penghukum, gitu ya. Terus lagi misalnya, Siti, kamu nggak pakai topi? Berdiri sebelah kiri sana. Nah itu juga posisi kita sebagai penghukum, ya. Lalu yang kedua, nah ini nih, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Apa sih pembuat rasa bersalah? Contohnya seperti ini. Sepahani, kamu gak bikin PR lagi? Ibu capek, Is. Kamu gak kasihan sama ibu? Nah itu namanya pembuat rasa bersalah. Nanti langsung Isfahani gini, iya ya kasihan ya Miss Rini ya, pasti diomelin lagi tuh Bapak Yuni. Nah jadi di dalam ngebatin itu anak, dia ada rasa bersalah. Itu namanya posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah yang ketiga itu sebagai teman. Jadi gini, ketika dia membuat kesalahan, udah besok ya diulangin lagi ya. Nah jadi ya siap Bu, besok saya akan berbuat lebih baik lagi. Itu kita sebagai teman ya. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu apa sih? Kita hanya memantau nih. Ketika si Bu Ari berbuat kesalahan, tidak membuat PR, kita liatin aja, ya kan? Liatin dulu nih. Lalu apalagi nih? Besok bikin lagi enggak nih? Gitu. Itu sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah ini, di posisi ini harusnya kita sudah berada di posisi kelima. Manajer itu adalah kesimpulan dari 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana kita bisa sebagai tidak lagi menggunakan penghukum, tidak lagi membuat rasa bersalah. Jadi dia dia bisa mengerti kalau memang itu salah gitu ya. Oh iya, saya salah nih nggak pakai topi, berarti besok saya harus pakai topi supaya dia dihukum. Pun namanya posisi kita sebagai manajer. Jadi tidak kita menghukumnya, tidak membuat dia menjadi merasa bersalah dan sebagainya. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat, kira-kira PMMI sudah ada di posisi keberapa ya? Pernah nggak ada di posisi yang satu? Kalau saya iya, satu iya, kedua sering banget gitu ya. Ketiga iya, tapi keempat kelima saya kayaknya masih dikit gitu ya. Kira-kira MMI pernah ada di posisi keberapa? Kalau untuk posisi 1 itu sebisa mungkin saya menghindari. Oke. Kita nggak boleh secara fisik. Tapi kalau yang kedua, kemungkinan secara tidak sengaja kita pernah terjadi. Kalau jadi teman itu memang saya sebagai teman. Kalau memang dia bisa juga diajak sebagai teman, lihat situasi. Pemantau itu
Oke, terima kasih Mbak Mina. Jelas ya teman-teman, tanpa kita sadari ternyata walaupun kita belum ikut CGP, tapi ternyata kita udah pernah melakukan ini gitu ya. Tanpa disadari loh, ternyata ilmu kita udah masuk ke sini loh, hebat banget kita kan gitu kan. Apalagi nanti kalau ikut sampai selesai. Iya, kalau saya terus terang aja, penghukum iya, sering banget dengan seorangnya baperan gitu ya, jadi yang kedua iya gitu kan, kamu nggak kasihan gitu kan ya kan, tanpa kita sadari itu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, kita lanjut ke, ini nanti ada yang namanya segitiga restitusi ketika kita ingin mengatasi masalah pada anak ya, namanya segitiga restitusi. Saya yakin teman-teman pasti sudah melaksanakan juga, cuma nggak tahu kalau namanya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ada 3 ya. Di sini langsung kita jelaskan di sini. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menangani anak yang bermasalah, kita hendaknya tidak langsung menjudge anak tersebut. Jadi kita lihat dulu latar belakang anak tersebut, kenapa dia bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, di sini oke, yang pertama nih, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak membuat kesalahan, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita tidak boleh langsung, kamu salah nih ya, kamu merokok di kamar mandi gitu kan misalnya, ya kan, misalnya itu tidak baik gitu. Tidak, pasti yang pertama kita tanyakan adalah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tanamkan hal itu kepada anak didik kita. Bukan berarti kita harus menanamkan buat kesalahan, tidak. Tapi ketika kita dalam proses belajar, berbuat kesalahan itu adalah suatu proses untuk menjadi lebih baik ya. Terus yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas sukses. Ketika kita panggil, kamu tahu nggak misalnya rokok itu tidak baik untuk kesehatan, nanti kamu gedenya jadi apa gitu. Tidak, tapi kita menggeser identitas itu menjadi identitas yang sukses. Kita tanyakan lagi, menurut kamu rokok itu baik nggak buat kesehatan gitu. Jadi kita balikin lagi semuanya ke anak tersebut, sehingga anak tersebut pula yang menjawab, tidak baik Bu, kalau tidak baik harusnya kamu gimana gitu. Jadi itu ya yang kita tanyakan. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika dia sedang kita panggil, dia bermasalah, kalau begini caranya kamu nggak bakal naik kelas, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah, kamu bukan anak yang baik. Nah, itu justru akan membuat mental mereka menjadi jatuh ya. Tanamkan pada anak didik kita bahwa kegagalan itu adalah suatu proses untuk belajar. Jadi fungsi kita di sini adalah untuk menguatkan mereka agar yang mereka lakukan yang tidak baik itu jangan dilakukan lagi. Nah, segitiga restitusi yang kedua adalah setelah tadi menanyakan, lalu ada validasi tindakan yang salah. Tadi kan ditanyain tuh ya kan, merokok itu menurut kamu baik nggak buat kesehatan? Jadi dia jawab kan, enggak Bu. Nah gitu kan. Nah nanti untuk yang validasi tindakan yang salah, saya sudah melakukan prakteknya pada saat itu. Kebetulan ada anak kelas 9 yang saya lakukan. Kalau dilihat fotonya di sini ya, ada juga kebetulan dia pada saat itu tidak mengikuti pelajaran karena dia telat masuk dan kemudian tidak diperkenankan untuk masuk kelas gitu ya. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak masuk kelas? Alasan dia, saya nggak boleh karena telat. Saya kembalikan lagi, saya tanya lagi, kalau telat itu bagus nggak? Dia bilang, enggak Bu. Nah, besok-besok gimana cara kamu supaya tidak telat? Berarti saya harus segera masuk kalau udah bel. Jadi dia yang menjawab sendiri. Jadi kita memberikan masukan, jadi dia yang menjawab sendiri ya. Terus yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, pernyataan
pernyataan disampaikan dengan tidak menghakimi atau memojokkan. Lagi-lagi kita tidak boleh menghakimi siswa atau memojokkan. Jadi tantangan kita ya teman-teman semua ya, memang tidak mudah menghadapi anak-anak didik pada saat ini gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman semua adalah CGP hebat. Di sini juga ada calon PP-nya juga Bu. Makanya kita ajak diskusi. Bahkan udah ada PP-nya malah, ya kan? Calon PP. Dan restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini dia yang penting ya. Dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengatakan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik Bu, mulai besok saya tidak akan telat lagi. Saya janji saya tidak akan masuk ke kelas telat. Saya tidak akan makan dulu di kantin. Jadi supaya guru tersebut mengizinkan saya masuk. Jadi berakhir semua dengan anak tersebut menyadari kesalahannya gitu ya. Selanjutnya, nah di sini, ini pendapat pribadi saya ya teman-teman ya, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Nah, gitu kan, setelah mempelajari modul ini otomatis langsung ada perubahan walaupun nggak banyak, ya belum banyak lah, belum banyak, tapi saya berusaha sedikit demi sedikit memperbaikinya. Nah, di sini sebelum mempelajari modul 14 ini yaitu budaya positif, tanpa saya sadari saya telah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, tadi saya bilang sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah itu paling banyak, saya akui paling banyak ya. Dan sebagai teman, jadi saya baru 3 nih teman-teman ini ternyata ya. Sehingga setelah mempelajari modul ini, saya perlu merubah posisi kontrol saya menjadi posisi manajer. Jadi yang kelima itu adalah puncak posisi yang paling baik. Kemudian dalam prakteknya saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, di sini dibutuhkan dukungan juga kolaborasi dari seluruh warga sekolah agar budaya positif dapat terwujud di kelas maupun sekolah. Jadi kita nggak bisa teman-teman berdiri sendiri, tapi kita harus mendapatkan dukungan pada seluruh warga sekolah dalam menciptakan sekolah yang lebih baik. Baik Bu Ender, terima kasih atas uraiannya, bagus sekali Bu. Ini juga tanpa kita sadari Ibu sudah masuk ke cita-cita atau visi guru penggerak ya Bu. Terima kasih Bu Ender. Yang ketiga, perwakilan dari guru Pak Is, dipersilakan. Lihat copekan dulu ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tentang yang ditugaskan. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai murid yang dicetak untuk mewujudkan murid yang sesuai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tunas bangsa yang mempunyai potensi masing-masing sehingga kita harus memahami kemampuan mereka. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru seperti raja yang harus selalu ditaati meskipun mereka terkadang belum mampu mentaatinya 100%. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan dan kebaikan sekolah sesuai motto kita 101 bisa.
kita dan warga sekolah paham bahwa nama baik sekolah harus selalu dijaga, ditingkatkan, dan diharumkan nama baiknya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi teman Ibu ya, boleh ya. Jadi dari perwakilan guru satu lagi, siapa? Bu Siti, Bu Yeni, apa Bu Ari? Oh, Pak Lukman, iya. Boleh di Pak Lukman. Pengalamannya banyak. Baik, CGP Bu Rini, ya masih C ya, belum GP. Ini kita ambil cara-cara aja ya, jangan terlalu serius Bu ya. Ya, jadi harus hangat itu suasananya ya. Ini bagian dari proses pematangan penggodokan CGP menjadi GP ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh peserta ini harus direspon dengan positif. Karena kita bicaranya budaya positif itu. Jadi referensi bagi kita begitu ya. Komennya apapun positif ya. Nah, walaupun berbeda memang semuanya berbeda, nggak akan ada yang sama. Makanya kita nanti akan sampai pada pembelajaran berdiferensiasi karena semuanya beda ya. Ini sedikit saja. Pertama, saya juga akan beda dengan Pak Yuni walaupun mungkin pendampingannya sama. Tapi boleh-boleh saja karena masalah berbeda itu ya. Karena berbeda itu ya indah ya. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang semangat belajar dan berperilaku baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang membawa sejuta potensi. Ya, seperti ini ada kaitannya dengan KD, artinya potensinya apa? Ya, banyak. Nah, tugas kita untuk menggali. Kalau dia sebagai A, ya arahkan agar dia menjadi A. Kalau dia sebagai B, arahkan agar menjadi B dan seterusnya. Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi dan kerjasama. Ya, kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan tergantung upaya sendiri yang maksimal. Ya, kemudian kita warga sekolah di sini yakin untuk melakukan perubahan menuju lebih baik lagi. Yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa tugas ini adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih ya Ibu CGP yang kami hormati. Baik, terima kasih Pak PP. Ini Bu Henting, ini PP yang emang ini Bu, yang lucu banget emang dia, nggak bisa diam Bu ya. Santai lah tapi keren banget pokoknya. Oke, baik. Dari tadi apa yang sudah saya dengar dari teman-teman, mungkin pendapatnya dari Bu Siti juga saya yakin, Bu Yeni, Bu Emi dan Bu Ari, saya menyimpulkan pada dasarnya kita punya cita-cita yang sama ya teman-teman ya kan? Semuanya punya cita-cita sama, satu positif semua, nggak ada kita punya cita-cita negatif gitu, nggak ada. Kita datang ke sini tuh punya membawa sejuta cita-cita positif untuk anak didik kita, itu saya yakin banget. Dari tadi yang diuraikan kepala sekolah ya kan, terus dari kasatla kita, dari PP, dari teknik dan juga teman-teman ya. Di sini saya simpulkan semua yang tadi telah diuraikan teman-teman itu ternyata sudah ada juga di visi sekolah kita, ya kan? Ada tadi disebutkan berakhlak mulia, ada tadi teman-teman yang sudah menyebutkan itu, ya kan, tanpa disadari. Terus ada lagi unggul, ada juga tadi yang sudah menyebutkan terampil, terus berbudaya, itu semua juga sudah disebutkan, ya. Jadi di sini kesimpulan tanpa disadari, ternyata kita itu sudah ada ya teman-teman di lingkaran sebenarnya itu CGP, ya kan, tanpa disadari. Setelah kita belajar ini, oh iya, baru tahu, tapi kan baru tahu namanya ini, gitu. Tapi tanpa kita sadari kita udah jalani, cuma kita nggak tahu namanya apa, gitu ya. Intinya semuanya sudah dilakukan, gitu ya teman-teman. Oke, nah. Dari yang tadi telah teman-teman tuliskan tadi ya, nanti dikumpulkan ya teman-teman nanti hasilnya. Dari yang sudah teman-teman tuliskan tadi, nah ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Apa
inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif, kira-kira inisiatif kita apa ya untuk mencapai visi sekolah nih, visi sekolah yang udah kita tulis bersama tadi. Kira-kira inisiatifnya apa ya yang perlu kita tingkatkan? Kerjasama. Oke, ya, terima kasih Bu Ari. Kerjasama, pasti teman-teman. Ketika kita ingin mewujudkan satu visi, nggak bisa kita berdiri sendiri. Saya, misalnya ya, oh saya mau sosokan gitu, nggak bisa. Kalau Mas sebagai PP, oh saya udah PP, gitu kan, oh nggak ada yang lagi yang selain hebat daripada saya. Tidak bisa, gitu ya. PP benar ya. Pak Yuni, nggak bisa juga. Pak Yuni harus dibantu dengan seluruh warga sekolah. Oke, bagus. Yang pertama adalah tadi kerjasama, wajib banget, wajib kudu ada, gitu ya. Terus apa lagi teman-teman kira-kira? Biani? Komunikasi. Kerjasama tanpa komunikasi yang baik tidak akan terwujud, ya. Kita harus sama-sama komunikasi. Bu Yeni ini gimana nih Bu Yeni ya? Kok di kelas ini gitu kan gitu ya, saya ada masalah nih menangani anak ya, kita sama-sama berdiskusi gitu ya. Yang selanjutnya tadi apa tadi? Yang pertama kerjasama, yang kedua komunikasi, yang ketiga apa ya Bu Siti punya? Kolaborasi. Betul sekali ya, kolaborasi itu semuanya kita bersatu bersama-sama ya, bersatu untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi yang pertama tadi Bu Ari apa? Kerjasama, Pak Lukman komunikasi, Bu Siti kolaborasi. Oke. Oh ada Pak Is. Yang pertama kata Pak Is yang paling utama kemauan. Kemauan untuk ya, oke, berarti kita ubah ya. Berarti yang awal yang pertama adalah kemauan atau niat. Karena segala sesuatu tanpa diniatkan tidak akan terjadi gitu ya. Setelah ada niat, yang kedua baru adanya kerjasama. Setelah kerjasama lalu kita saling komunikasi. Dan untuk melakukan itu semua kita dibutuhkan kolaborasi. Oke, bagus itu ya. Terima kasih teman-teman CGP hebat ini. 8 dan 9 ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, 9 10 ya? Oh, 9 10. Oh, 9 Bu, 9. Dikit lagi ya Bu pengumuman ya. Dikit lagi. Ini insya Allah lulus semua Bu. Semua kecuali satu nih Bu ya, ini PP calon PP. Nah, yang kedua teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya pertanyaannya. Ya. Apa saja? Nah, tadi yang Bu Siti udah bilang tadi itu pas banget. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Pas banget ya Bu Siti ya pertanyaannya dengan apa yang tadi diutarakan. Kira-kira kolaborasinya apa ya? Bu Yeni? Kayaknya kita pernah sudah melakukan kolaborasi seperti itu pada kita waktu semester kemarin tentang kurikulum merdeka untuk kelas 7 ya, kita ada kerjasama kolaborasi antara orang tua, guru yang fasilitator dengan murid untuk tentang kebudayaan atau kebinekaan. Untuk kalau kita yang pernah kita lihat
Iya. di bidang Ya, oke. Terima kasih Bu Yeni. Nah, di sini Bu Hening, Bu Yeni sudah menyampaikan salah satu kolaborasi yang telah kita lakukan adalah pada saat kita waktu itu ingin menyelenggarakan selebrasi kelas 7. Ya, Bu Heningnya di sini kita pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua, dengan warga sekolah, ya Bu ya, dengan anak-anak juga supaya selebrasi tersebut dapat terwujud dan alhamdulillah sudah kita laksanakan Bu ya, dan sukses ya Bu Yani ya. Iya. Menurut Bu PP mau jawab lagi Bu. Kan harus aktif ceritanya. Iya. Kalau saya nggak aktif, nanti CGP yang salah. Kalau ibu diam, CGP-nya berarti nggak bisa aktifin gitu. Baik ya, kolaborasi kita, kalau saya ini dari agama ya jelas kita punya tugas berat Ibu di samping kita ya. Ini kan juga kolaborasi Bu untuk pengadaan di tempat ibadah. Ya itu kalau di elemennya beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan para mulia. Gitu kalau kemudian di situ ada kreatif juga masuk ke situ, gotong royong masuk. Nah kemudian kemandirian juga masuk ya. Ini dari desainnya, dari biayanya kita melibatkan orang tua, melibatkan komite, melibatkan warga sekolah, dan melibatkan semua potensi yang ada. Dan ini sedang berjalan. Ini salah satu ya, salah satu kolaborasi kita, dan ini juga dikomunikasikan dengan baik kepada warga sekolah segala macam progres yang kita lalui. Ya, ini yang jadi pengadaan beribadah ini bentuk kolaborasi. Ya, terima kasih Bu. Iya, Ya, terima kasih Bapak PP. Pulang pergi PP. Kalau secara agama ya Bu, dilihat dari sisi agama, nah kebetulan karena PP kita di sini guru agama, beliau ini berkolaborasinya tadi dengan tadi Bu ya sudah disebutkan, kebetulan kita mau renovasi masjid ya. Jadi di sini kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak. Jadi tidak hanya dari sekolah, dari melibatkan penggalangan dana tersebut melibatkan siswa, ya, orang tua, komite, dan juga seluruh warga sekolah, Ibu ya. Ada lagi teman-teman? Guru ini ditambahin. Oh iya Bu, nih dari ibu kita, silakan Ibu. Kalau dari tata usaha ya, dari tata usaha itu kaitannya dengan peralatan sekolah, dengan kebersihan sekolah. Tentunya kita membutuhkan kolaborasi antara kita awal dari kelas dulu, dari kelas. Di kelas itu ada guru piket ya, ada anak-anak yang piket. Anak yang piket itu bisa melaporkan ke walasnya tentang hal-hal apa yang rusak atau perlu perawatan, ya. Mungkin itu disampaikan ke walasnya, lalu walasnya bisa menyampaikan lagi ke Sarkas atau ke tata usaha untuk memantau atau supaya nggak terlalu banyak kerusakan di dalam kelas gitu. Dan juga yang kedua untuk anak itu memiliki kreativitas untuk membuat kelasnya itu kelihatan lebih bersih, nyaman. Mungkin itu bisa juga dengan kolaborasi walas, orang tua, siswa itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kerusakan di sekolah atau kebersihan di sekolah itu bisa kita berkolaborasi dengan orang tua, termasuk taman-taman sekolah. Jadi itu bisa kita buat dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua, siswa, juga sekolah gitu. Baik, terima kasih Bu Ender. Nah ini kolaborasi yang ditanamkan oleh Bu Ender ketika di tata usaha ya Bu ya. Ternyata untuk mewujudkan sekolah yang bersih itu bukan hanya menjadi, saya ambil kesimpulan aja Bu ya, tidak hanya menjadi tanggung jawab Caraka ya, tanggung jawab OB gitu Bu Sujat. Kita di sini sebagai warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga aset sekolah seperti itu ya. Kerusakan di kelas hendaknya
dari siswa ada yang melaporkan ke wali kelas supaya ditindaklanjuti nanti ke wakil bagian Sarpras, dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke kepala sekolah sehingga dapat diperbaiki secepatnya. Dan inti yang kedua adalah kebersihan itu juga menjadi tanggung jawab siswa, ya. Jadi kita tumbuh kembangkan budaya cinta kebersihan dari mulai siswa, kita juga sebagai guru dan semua warga sekolah. Terima kasih Bu Endar atas masukannya. Baik, teman-teman semua, tadi sudah dipaparkan dari modus 11 sampai 14. Lalu yang kedua sudah kita kemukakan visi sekolah kita, yang dilanjutkan dengan mengisi kalimat rumpang yang telah teman-teman isi dan nanti akan dikumpulkan ya teman-teman. Dilanjutkan dengan tadi juga ada pemaparan dari teman-teman hal-hal yang akan kita wujudkan untuk mencapai visi di depan ini. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Terima kasih atas segala waktu yang telah teman-teman berikan pada saat ini. Saya kembalikan. Ya. Saya tutup sebelum saya kembalikan kepada Ibu PP saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Semoga pemaparan yang saya berikan hari ini menjadikan motivasi kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.